Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam bahagia, dan salam guru penggerak. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Memperkenalkan, saya Adi Hikmawan, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Cilacap, mengajar di SD Negeri Kuripan 01. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai beliau, Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kuripan 1, Ibu Sri Haryati SPD. Beliau termasuk guru saya, mentor saya, dan beliau selalu membimbing saya dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan guru penggerak. Materi wawancara pada kesempatan kali ini adalah langkah-langkah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dalam permasalahan dilema etika maupun rujukan moral. Selamat pagi, Bu. Sehat, Bu? Alhamdulillah ya. Tetap sehat, tetap semangat meskipun sedang puasa, Ibu. Sehat. Alhamdulillah ya, sehat walafiat walaupun banyak tugas dan puasa ya. Alhamdulillah ya. Mohon maaf Ibu, kemarin saya minta waktunya Ibu sebentar, minta waktunya untuk mewawancarai. Saya ingin menimba ilmu dari Ibu, belajar dari Ibu sebagai pemimpin pembelajar di SD Negeri Kuripan 01 yang hubungannya dengan langkah-langkah yang diambil oleh seorang kepala sekolah atau pemimpin pembelajaran dalam mengatasi permasalahan dilema etika atau rujukan moral. Itu kan pasti membutuhkan langkah-langkah dan pemikiran yang sangat matang. Jadi untuk kali ini saya ingin mewawancarai Ibu, menggali potensi, dan saya ingin belajar dengan Ibu. Bersedia Ibu ya? Insya Allah. Ya. Ya, Mas. Terima kasih Ibu. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus tersebut adalah suatu dilema etika atau rujukan moral yang ada di lingkungan sekolah, khususnya di SD Negeri Kuripan 01. Bagaimana Ibu? Itu ya. Iya. Yang saya lakukan untuk mengidentifikasi kasus-kasus di sekolah kita ya Mas ya. Iya. Ya, yang pertama adalah kita melakukan pengamatan terlebih dahulu. Pengamatan, iya. Terus terhadap kasus-kasus yang terjadi di sekolah kita. Kemudian saya mencari tahu nilai-nilai kebajikan apa yang terdapat dalam kasus-kasus tersebut. Nah, agar saya dapat menentukan apakah kasus ini termasuk rujukan moral atau tidak. Biasanya saya akan bertanya dan berdiskusi kepada beberapa guru yang ada di lingkungan sekolah kita, ya, yang saya anggap cakap atau berkompeten lah untuk menangani bidangnya. Seperti itu. Jadi langkah yang pertama adalah melakukan pengamatan, kemudian mencari tahu lah ya Bu, kasus tersebut masuk dilema etika atau rujukan moral. Selebihnya adalah berdiskusi dengan rekan-rekan Ibu. Pertanyaan selanjutnya Ibu, selama ini bagaimana Ibu sebagai pemimpin pembelajaran di SD Kuripan 01 menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana pengambilan keputusannya itu? Sama-sama benar, Ya. nilai kebajikan. Dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Cara memutuskannya bagaimana? Apabila terjadi kasus-kasus yang terjadi di Kuripan 1 dan kepentingannya yang sama-sama atau benar-benar mengandung nilai kebajikan untuk sekolah saya, sekolah Kuripan 1, ya tentu saja saya mempertimbangkan efek apa yang akan didapat setelah mengambil keputusan tersebut. Jadi mempertimbangkan nantinya apa yang terjadi seperti itu. Biasa itu. Selanjutnya Ibu, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya mungkin bisa diceritakan ya. Prosedurnya yang saya lakukan ya Mas ya? Iya. Langkah-langkah atau prosedur yang saya lakukan itu biasanya saya ambil dalam memutuskan suatu masalah
dengan menganalisis lebih dahulu. menganalisis Iya. kasusnya terlebih dahulu. Iya, menganalisis kasus yang kita hadapi terlebih dahulu dan mencari tahu pokok permasalahannya. Mencari tahu pokok Permasalahan di kasus tersebut, ya. Kemudian melakukan diskusi. Ini harus penting ini ya, lakukan diskusi bersama teman guru. Jadi tidak mengambil keputusan Tidak. sendiri ya, serta-merta Selalu ya. diskusi. Bagus Ibu, berikutnya untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa nih yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus atau permasalahan dilema etika yang ada di SD Purifano 1? Bisa diceritakan Ibu? Hal yang efektif dalam mengambil keputusan Iya. ya. Yang pertama ya senantiasa menjalin dan menjaga kebersamaan atau keberpihakan dan komunikasi yang baik. Komunikasi yang Iya, baik. dengan unsur pimpinan terutama yang dapat memperkaya referensi saya sebagai kepala sekolah. Iya. Kemudian memutuskan kasus dilema etika tersebut sehingga apa yang nanti menjadi keputusan adalah hal yang sudah tepat. Jadi yang dimaksud dengan komunikasi dengan unsur pimpinan itu maksudnya mungkin Ibu sebagai kepala sekolah di atasnya kan mungkin ada pengawas, betul. pengawas ada korwil Iya. gitu ya Bu ya. Iya. Jadi ke Selalu jalur sharing. koordinasi ya. Baik sekali Ibu, menarik sekali nih teman Ibu. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini mungkin merupakan tantangan nih bagi Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pasti ada tantangannya, ada hambatannya. Kira-kira apa yang menjadi tantangan selama ini Ibu laksanakan? Tantangan atau hambatan Oke. dalam sekolah tentu saja bervariatif lah ya Mas, ya. Bervariatif gitu Iya, ya. bervariatif. Mungkin bisa disebutkan satu atau dua berbagi Ibu. Ya apa ya Mas ya, hal-hal yang kita tahu dari untuk pengambilan keputusan yang saya lakukan dalam dilema etika adalah harus memutuskan kasus yang berkaitan dengan perasaan Perasaan. dan melibatkan diri pribadi, selain murid serta orang tua murid. Jadi hubungannya dengan diri pribadi serta orang tua dan murid ya Bu. Ya, Itu merupakan hambatan ya Bu. hambatan ya. Kita Lagi, Bu. perasaannya harus jalan sih. Iya iya iya. Serba bingung lah dilema. Ya. Iya, dilema. Selanjutnya Ibu, apakah dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika maupun pendidikan moral, Ibu memiliki mungkin tata kelola atau jadwal waktu tertentu, atau mungkin bisa dikatakan prosedur atau prosedur seperti yang apa yang akan dijalankan? Mungkin dalam mengatasi satu kasus atau permasalahan ada waktu yang sistematis nih, mungkin berapa minggu atau berapa bulan seperti itu. Ada nggak Bu seperti itu kira-kira waktu yang sistematis? Kebetulan tidak Mas, Tidak, kebetulan ya. tidak ada. Kami tidak menjabarkan dan ketika ada kasus ya Oke. yang menyelesaikan sebuah kasus dilema etika prioritas kasus nama dulu yang harus saya selesaikan Iya. secepatnya. Secepatnya. Itu penyelesaian cepat yang cepat tapi yang sistematis ya. Ya tergantung dari jenis kasus dan pentingnya kasus itu tercipta agar lingkungan sekolah sehat, kondusif Iya. buat semua warga sekolah. Jadi tidak untuk waktu atau mungkin Tidak, jadwal tidak ada, Iya, tetapi tidak prinsipnya ada. ketika ada masalah Ya. lebih cepat Lebih bagus baik. selesaikan ya Ya, gitu ya Bu. betul. Bagus sekali Bu. Berikutnya, adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor yang selama ini dalam mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil suatu keputusan yang hubungannya dalam kasus-kasus dilema etika, mungkin yang Ibu anggap orang tersebut atau faktor tersebut itu sangat membantu atau mempermudah? Mungkin ada Ibu? Artinya ya memang dalam sebuah itu saya terus selalu mencari orang yang membantu Mas, tidak Iya. bekerja sendiri ya. Kita bermusyawarah dan adalah pihak-pihak yang membantu untuk berkomunikasi. Nah, siapakah ya yang untuk berkomunikasi itu ya tentu saja warga sekolah.
sekolah, sekolah. pengelola emosi yang baik, dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin menjadi faktor yang mempermudah dan membantu dalam pengambilan keputusan. Jadi jika dikatakan siapa saja seseorang yang bantu ya seluruh warga sekolah ya. Sekolah bisa guru, bisa masyarakat, atau mungkin komite ya. Terakhir itu yang ingin saya tanyakan dari perbincangan kita tadi dari awal sampai akhir yang telah Ibu sampaikan yang sangat luar biasa komplit. Saya ingin menanyakan pembelajaran apa sih yang kira-kira bisa Ibu petik atau pengalaman apa lah yang bisa Ibu ambil dari pengambilan keputusan terhadap suatu permasalahan dilematika maupun rujukan moral. Sekiranya mungkin ada pelajaran atau pengalaman yang dapat Ibu petik kira-kira apa? Pengalaman ya Mas, pengalaman yang saya petik adalah pertama memutuskan sesuatu itu harus memahami konteks permasalahannya. Harus memahami konteksnya dulu. Iya, terlebih dahulu. Yang kedua, ini koordinasi dan komunikasi. Komunikasi Sangatlah penting di situ adanya, karena selain untuk menjaga keharmonisan lingkungan kerja, juga memperbanyak referensi. Sedangkan yang ketiga, dalam memutuskan sesuatu jangan mementingkan egonya. Ego sendiri maksudnya ya. Iya. Betul. Iya. Jadi harus mempertimbangkan Iya. rasa keadilan ya Ibu. Iya. Tidak ada yang dirugikan. Betul. Seperti itu. Terima kasih sekali Ibu atas berbagi ilmunya. Semoga dapat bermanfaat khususnya bagi diri saya pribadi nanti dalam menjalankan pendidikan program guru penggerak. Mohon doa restunya Ibu, semoga dipermudah ya, semoga Ibu juga sehat selalu. Ya, Terima kasih, amin. Maaf memanggilnya Mas Pak Guru. Nggih, mboten napa-napa nggih. Pak Guru hebat. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini memperkenalkan saya Dik Marwan, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Cilacap, akan mewawancarai narasumber beliau Ibu Mega Permatasari MPD, Kepala SD Negeri Menganti 04 Kecamatan Kesugian Kabupaten Cilacap. Materi pada wawancara kali ini adalah tentang pengambilan keputusan, dilema etika dan rujukan moral. Selamat pagi Ibu Kepala Sekolah. Selamat pagi Mas Adi. Selamat pagi, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Luar biasa ya Ibu, tetap semangat walaupun puasa. Ya. Alhamdulillah. Mohon maaf Ibu, mohon waktunya sebentar. Kemarin saya telepon panjenengan ya. Saya minta waktunya, saya ingin menimba ilmu dari Ibu. Bagaimana nih sebagai kepala sekolah dalam menghadapi kasus-kasus yang hubungannya dengan dilema etika ataupun rujukan moral. Jadi saya ingin berdiskusi, wawancara dengan Ibu, menimba ilmu dari Ibu. Sekiranya Ibu bersediakah ya saya wawancarai? Iya, siap, senang sekali Mas Adi. Nanti kita bisa sharing-sharing ya bagaimana sebagai pemimpin kita mengambil keputusan. Siap, terima kasih Ibu. Saya mulai Ibu dari pertanyaan yang pertama. Selama Ibu Mega menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan suatu dilema etika ataupun rujukan moral? Menurut Ibu bagaimana? Oke. Baik Mas Adi, betul sekali, seringkali memang kita di sekolah dihadapkan pada suatu dilema ya. Atau dari ada dua pilihan situasi yang memang saling bertentangan atau bersinggungan ya Mas Adi. Dan untuk itu kita memang betul-betul harus memahami bagaimana situasi tersebut dan sebelum kita mengambil keputusan yang terbaik ya Mas Adi. Dalam hal ini kalau memang situasinya berada pada satu situasi yang benar dan salah, kita memang harus berpegang dan berpedoman pada norma ya, pada aturan yang nanti kita sebut itu sebagai sebuah rujukan moral Mas Adi. Iya. Kalau nanti situasinya memang keduanya bernilai benar, maka itu nanti kita jadikan sebagai pedoman juga nilai-nilai kebajikan yang nanti akan menjadi dilema etika.
Jadi melihat itu sebagai norma dulu ya Ibu. Betul. Baik Ibu. Selanjutnya, selama Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benarnya dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Itu kan suatu, kalau memutuskannya harus benar-benar dengan teliti dan cermat ya Ibu. Menurut Ibu bagaimana? Betul. Tadi seperti yang saya sampaikan di awal ya Mas Adi, kalau Iya. memang ini sebuah dilema di mana ada situasi yang memang mengharuskan kita memilih yang dua-duanya benar. Dua-duanya. Atau dua-duanya memang mengandung sebuah nilai kebajikan gitu ya. Iya. Maka saya sebagai pemimpin maka harus mendasarkan keputusan saya ini pada nilai-nilai kebajikan yang kita hayati dan kita sepakati bersama. Dan juga memang berat untuk bisa mengambil keputusan, karena itu akan harus saya pertanggungjawabkan nanti dengan segala konsekuensi, dengan segala keputusan yang diambil nanti. Maka perlu sekali kita berhati-hati mempertimbangkan efek yang nanti akan timbul setelah keputusan itu diambil. Oh, jadi mengambil keputusannya juga berdasarkan efeknya juga ya, dipikirkan juga nanti efeknya apa yang akan terjadi. Betul. Setuju Ibu. Selanjutnya Ibu, untuk langkah-langkahnya nih, langkah-langkah atau prosedur apa saja yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan, mungkin step by stepnya itu seperti apa saja kalau bisa saya tahu Ibu. Oke. Dalam mengambil suatu keputusan maka kita harus siap dulu ya Mas. Ya. Harus dengan kepala dingin, harus dengan posisi yang kita memang netral di situ Mindful lah ya, sadar penuh. Kesadaran penuh, betul sekali. Lanjut. Nah, biasa prosedur atau langkah-langkah yang saya ambil nih ketika ada sebuah situasi atau dilema atau sebuah konflik dalam suatu sekolah atau di sekolah saya, maka saya perlu untuk menganalisis dulu nih kasusnya seperti apa. Ya, sister bidang. Betul, mencari tahu pokok permasalahan yang terjadi itu sebenarnya seperti apa Mas Adi. Jadi jangan serta-merta oh iya kita belum tahu apa-apa tapi langsung mengambil keputusan, itu nanti akan salah gitu ya. Kemudian setelah mencari tahu pokok permasalahannya, kita harus tahu juga siapa saja yang terlibat. Siapa yang terlibat di dalam kasus tersebut? Dalam dalam situasi tersebut. Kemudian informasinya harus lengkap. Cari tahu dulu informasinya, sumbernya betul itu akan menjadi dasar, akan menjadi pedoman kita dalam mengambil keputusan Mas Adi. Jangan sampai nanti kita akan mengambil keputusan yang mungkin akan berat sebelah atau mungkin ya begitu Mas Adi. Jadi harus memenuhi rasa keadilan lah ya. Betul sekali. Baik Ibu, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu lakukan atau anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kiranya hal apa saja ini Bu? Iya. Yang saya anggap efektif dalam mengambil keputusan ketika kita bertemu dalam situasi dilema etika, mungkin kita harus senantiasa menjaga nih keberpihakan kita, yaitu tadi saya sampaikan jangan sampai tadi tidak mengandung unsur keadilan gitu ya Mas Adi ya. Kemudian kebersamaan dan komunikasi itu penting sekali. Ya, dan sebagai pemimpin juga harus memperkaya referensi. Bagaimana mengambil keputusan yang mengandung dilema etika Mas Adi. Berarti walaupun statusnya katakan sebagai pemimpin juga tidak ada salahnya ya Bu mencari referensi dari berbagai macam sumber seperti itu kan ya Bu? Betul, dan juga mungkin bisa saya tambahkan dan kita harus mendasarkan keputusan kita dan kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan dan prinsip yang kita pegang itu harus menjadi keputusan kita nanti harus berpihak pada orang banyak, kebaikan orang banyak. Murid lah ya. Iya betul. Lanjut Ibu, hal-hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan khususnya bagi Ibu sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Ibu hadapi? Kira-kira tantangan apa saja ini? Iya betul. Tantangannya ya ketika kita mengambil keputusan apalagi terkait dengan kasus dilema etika ini, saya harus bagaimana caranya saya mengelola diri Mas Adi. Mengelola diri. Betul, menjaga. Saya yakin setiap orang punya prinsip atau nilai-nilai yang ia yakini. Maka itu nantinya jangan sampai menjadi atau mempengaruhi cara pandang saya dalam mengambil keputusan yang terbaik. Jangan sampai ataupun juga faktor-faktor dari luar Mas Adi. Untuk itu
jangan sampailah ketika ada hal terkait dari dalam diri maupun dari luar yang nantinya akan mengganggu ke objektivitas tadi. Oh, jadi harus secara ini yakin pada diri sendiri dulu ya Bu. Betul, Tidak betul. terpengaruh oleh situasi eksternal dari luar. Nah, Seperti itu. iya betul. Baik Ibu, lanjut selanjutnya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau yang sering kita sebut juga jadwal lah tertentu yang rinci dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Terus apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal khusus nih? Misalnya bulan ini harus apa atau minggu ini harus apa, berbuat apa, seperti itu. Atau mungkin ada prosedur yang lain yang bisa dijalankan? Kalau menyelesaikan masalah sih tidak ada jadwal tertentu ya. Tidak ada Jadi khusus ya gitu. Tidak ada khusus Ya. karena memang harapannya sih tidak ada masalah ya Mas. Iya, Iya. semua benar seperti itu. Betul. Tapi ketika ada situasi tertentu Nah. yang memang membutuhkan suatu pemecahan atau penyelesaian, maka kalau saya lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik lah ya. Iya, karena jangan sampailah permasalahan itu Berlarut-larut berlarut-larut ya. yang nantinya mungkin akan menimbulkan permasalahan baru. Juga nantinya akan mengganggu lingkungan kondisional di lingkungan Betul, kerja ya Bu. sekali. Masalah. Ya, jadi tidak ada jadwal tertentu yang sistematis, tidak ada ya. Tidak ada. Prinsipnya lebih cepat lebih baik. Lebih baik. Oke. Selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa nih yang selama ini mempermudah dan membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilematika? Mungkin ada siapa yang mungkin berpengaruh, orang maupun ada faktor-faktor apa yang membantu Ibu? Kira-kira ada nggak Bu? Baik. Orang-orang atau faktor yang mempermudah saya dalam mengambil keputusan, Mas Adi, tentu Oke. saja tadi di awal kita harus tahu siapa saja yang terlibat di Siapa dalamnya. saja? Ya, dengan tahu siapa yang terlibat kita akan menjalin komunikasi yang lebih mudah Betul, untuk bisa chemistry-nya lah ya. Iya, Ibu kemudian chemistry. untuk mengambil atau pemecahan masalahnya mungkin akan lebih mudah. Dan juga karena saya sebagai pemimpin sebuah lembaga pendidikan, maka ketika ada situasi yang memang mengharuskan saya berkoordinasi dengan pemimpin atau pimpinan di atas saya, Betul. itu akan membantu sekali dalam pemecahan masalah. Seperti misalkan pengawas mungkin Betul. atau korwil begitu. Jadi jalur koordinasi, garis koordinasi tetap digunakan ya Bu. Pasti. Kepala, pengawas, korwil. Ya, karena kita ada dalam sebuah lembaga atau institusi pemerintah ya. Formal. Betul. Passing berikutnya, dari semua hal yang telah tadi Ibu sampaikan secara lengkap, pembelajaran apa nih yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilematika? Kira-kira apa nih pengalaman apa yang telah Ibu dapat dari tadi yang telah Ibu jelaskan? Kira-kira apa itu? Ya, utamanya saya sebagai seorang pemimpin Mas Adi tentu akan selalu dihadapkan pada situasi pengambilan keputusan yang memang harus tepat, harus baik dan berdampak positif bagi semua orang, bagi banyak pihak. Pembelajaran yang dapat saya petik yang pertama adalah memutuskan sesuatu hal itu memang harus memahami konteks permasalahan. Harus paham dulu ya. Harus paham dulu, betul. Kemudian tadi yang terakhir adalah koordinasi, komunikasi itu penting sekali ya. Betul. Karena selain menjaga harmonisasi lingkungan kerja juga akan memperbanyak referensi. Referensi. Kemudian memutuskan sesuatu janganlah kita mementingkan keegoisan kita, Oh, gitu ya, iya. harus rasional gitu Betul Mas. betul. Jangan berat sendiri lah ya. Ya, betul. Kepentingannya saya yang menang lah gitu ya Bu. Ya, itu sih pengalaman saya ya Mas Oh, Adi iya, ya. iya. Ya, terima kasih Ibu atas waktunya dan diskusinya tadi. Ini semoga nantinya bisa menjadi wawasan serta referensi bagi saya menambah ilmu saya dalam melaksanakan kegiatan calon guru penggerak di angkatan 7 ini. Sehat selalu buat Ibu. Terima kasih. Salam buat semuanya, buat keluarga dan rekan-rekan guru yang ada di SD Negeri Mengadin Alfa. Terima kasih Ibu. Selamat siang. Ye. Sukses selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.